Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang membawa Al-Quran, silakan dibuka surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafarruj farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilayka wa basara khashi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ij'aru bih innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Amintum man fis samaa'i aw yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i aw yursila 'alaykum hasibah fasata'lamuna kaifa nadhir. Wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafirina illa fi dalalin fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwalladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwalladzi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innama ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan siyat wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يمسكم بماء معين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat serta nikmatnya lah kita dapat hadir di sini yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita junjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai keutamaan bersyukur. Adapun dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman yang artinya, sebanyak apapun kau menghitung nikmatku, sungguh kau tidak akan dapat menghitungnya. Nah, dalam Quran surat Ibrahim dapat kita ketahui bahwa nikmat Allah itu tidak memiliki batas, yang dimana kita tidak akan kekurangan nikmat apapun dari Allah, karena Allah itu maha kuasa, maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang. Jadi kita tuh tidak bakal kekurangan apapun dari Allah. Nah, terus juga di dalam Quran surat Ibrahim juga ayat 7 yang artinya, bila mana kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat kita. Akan tetapi bila mana kalau kita mendustakan nikmat itu, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Nah, bersyukur itu sebenarnya hal yang mudah, akan tetapi sulit di beberapa orang, karena semua orang memiliki pandangan yang berbeda. Sebagai contoh, orang kaya terkadang melihat orang-orang yang bekerja di sawah, orang itu melihat, wah enak sekali ya, bisa kumpul bersama keluarga. Akan tetapi dalam pandangan sebaliknya, orang-orang yang sedang bekerja di sawah bakal melihat orang-orang kaya, yaitu dalam pandangannya, wah enak banget ya, punya mobil, punya motor, bisa kesana kesini jalan-jalan. Nah, dalam perbedaan pendapat itulah, perbedaan pandangan itulah, kita menjadi tidak bisa bersyukur. Maka dari itu sebenarnya bersyukur itu penting, supaya apa? Supaya kita tuh merasa bahwa diri kita tuh bisa apa ya, bersyukur, bisa cukup. Nah, akan tetapi kita tuh tidak bisa melampaui batas, karena apa? Jika kita merasa bahwa nikmat Allah itu kita tidak butuh, berarti kita melampaui batas. Nah, apa sih beda bersyukur dengan kita merasa cukup dengan nikmat Allah? Nah, yaitu kita bersyukur itu sebagai contoh ya, misal kita habis makan, kita biasa habis makan itu kan membaca doa setelah makan, mengucapkan hamdalah setidaknya kan, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita. Nah, yaitu dengan mengucapkan hamdalah tadi, bahwasanya kita tuh benar-benar sudah
merasa Allah tuh sudah memberi kita yang terbaik untuk kita, sehingga kita bisa tenang dengan hal itu, tidak iri dengan orang lain, tidak merasa dengki dengan orang lain. Maka dari itu syukur itu penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah yang saya berikan memberikan manfaat bagi seluruh akhi wa ukhti fillah sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita dimulai, dimohon untuk seluruh peserta majelis taklim agar tetap kondusif. Dan dimohon juga untuk teman-teman panitia keamanan agar membantu mengkondusifkan peserta majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Fir Azwar SPDMM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 6 Palembang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta Dewan Staf Tata Usaha. Yang kami hormati Bapak Andi Ahmad Zikrillah. Yang kami hormati kakak-kakak wasilah dan majelis syura. Yang kami hormati para panitia serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini di Musalah Raudatul Talibin dalam kegiatan majelis taklim yang bertemakan Cahaya Allah di Hari Kemerdekaan. Salawat berpangkaikan salam
Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang dengan pengorbanannya lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah doa pembuka yang akan dipimpin oleh Akhina Muhammad Hafiz. Kepada Akhina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca Ummul Kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini di musolah Raudatul Talibin yang kami cintai ini, kami hendak menyelenggarakan kegiatan majelis taklim dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah niat kami yang hadir di sini. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada kegiatan ini kesehatan dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Syakur, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain memanjatkan rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan majelis taklim ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan kami ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayah-Mu dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Ghafur, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Ghafur, yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa bapak dan ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para syuhada yang telah mendahului kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Muhammad Hafiz atas pembacaan doanya.
Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Adli Arslani Ghifari dan Akhina Muhammad Fadil Naufalsyah, serta sari tilawah oleh Akhina Muhammad Raka Ataya. Kepada Akhina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يسبحونه فيها بالغدو Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Adli Arslan Gifari dan teman-teman. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 6 Palembang, Bapak Fir Azwar SPDMM, sekaligus membuka acara majelis taklim kita pada tahun ajaran 2023-2024. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Andi Ahmad Zikrullah, mohon maaf kalau salah menyebut
namanya Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 6 yang hadir pada majelis taklim pada pagi hari ini, yang tercinta, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takbir. 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 Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan rahmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Terima kasih dan salam boleh kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kegiatan keintakan kita adalah majelis taklim yang merupakan program Bayi Rohis yang tentunya dalam arahan Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Untia. Bu Untia, terima kasih atas program-program yang sangat baik ini, dan tentunya kita punya tanggung jawab yang besar untuk membekali anak didik kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tentunya ini juga insya Allah adalah bagian dari ibadah kita dan bakti kita, dan mudah-mudahan ini akan mendapat ganjaran pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, majelis taklim pada hari ini temanya adalah cahaya dan kemerdekaan, ya. Alhamdulillah kita memasuki tahun ke-78 menikmati alam kemerdekaan, walaupun nilai-nilai dan makna kemerdekaan yang diharapkan oleh pencetus Republik ini belum bisa tercapai sebagaimana yang diinginkan oleh para founding father, oleh para pendiri bangsa. Banyak pendiri-pendiri bangsa kita yang kita kenal dalam sejarah perjuangan bangsa. Kita mengenal Soekarno, kita mengenal Muhammad Hatta, kita mengenal Jenderal Sudirman, kita tahu siapa Muhammad Yamin, kita tahu siapa Agus Salim, kita tahu siapa Sultan Syahrir, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Serta jauh sebelumnya banyak pahlawan-pahlawan yang telah berupaya memerdekakan bangsa ini dari tekanan penjajah, mulai dari Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, ya, yang telah menjajah bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang
terbelakang, bangsa yang ketinggalan, karena tidak diberikan kebebasan, termasuk kebebasan di dalam menikmati pendidikan. Oleh sebab itu, kita bersyukur pada hari ini kita berada di alam kemerdekaan. Kalau dulu yang bisa menikmati pendidikan itu adalah anak-anak orang Belanda, anak-anak Amtenar. Ya, Amtenar itu mungkin Wedana, Bupati, ya, atau jabatan-jabatan yang masuk dalam struktur penjajah Belanda. Itu yang bisa menikmati pendidikan. Kemudian anak-anak ulama-ulama, rakyat jelata tidak mendapatkan kesempatan di dalam menikmati pendidikan. Dan bersyukur pada hari ini kalian bisa menikmati pendidikan di SMA Negeri 6 Palembang ini. Sekolah yang bagus, sekolah yang berkualitas, sekolah yang dalam pandangan masyarakat, sekolah yang unggul berbasis iman dan takwa, sekolah yang kental dengan kegiatan-kegiatan keintakan, kegiatan-kegiatan keagamaan, sekolah yang sangat istimewa di mata masyarakat. Oleh sebab itu, ini kita jaga, citra ini harus kita jaga. Jadi jangan sampai ya, kalian adalah bagian dari titik debu ya, yang membuat keruh air yang bening ini. Jadi kalau kita ibaratkan SMA Negeri 6 ini adalah secangkir air, segelas air, ini adalah segelas air yang bening. Jadi kamu jangan menjadi sebutir debu yang mengotori air ini. Kalau memang tidak siap dengan program-program yang ada di SMA Negeri 6, cari sekolah lain. Banyak sekolah lainnya. Jadi ini kita harus jaga. Menjaganya apa? Menjaganya dengan tingkah laku yang baik. Kalian sudah punya komitmen pada waktu PPDB. Banyak surat perjanjian, surat pernyataan yang kalian tanda tangani. Ya. Ada aturan-aturan yang sudah diperkenalkan pada waktu kalian mengikuti MPLS. Baca lagi buku itu, ya. Kemudian itu yang terpenting yang saya sampaikan pada awal tadi. Yang penting bagaimana kalian berperilaku yang baik, berperilaku yang islami sesuai apa yang terkandung di dalam visi sekolah. Salah satunya adalah budaya Islami. Jadi dalam hubungan antara sesama teman sebaya, kakak kelas, itu tetap harus dijaga. Kita harus saling menghormati,
saling menyayangi. Saya tidak ingin ada bully-membuli di sekolah ini. Ya. Sungguhnya kita ini sama di mata Tuhan. Ya. Jadi tidak boleh ada yang merendahkan seseorang. Tidak ada seseorang yang merendahkan seseorang. Ini anak-anakku semuanya. Jadi jangan sampai terjadi hal yang semacam itu. Kemudian kami para guru tidak menginginkan di sekolah ini sampai terjadi perkelahian baik perorangan maupun kelompok. Kalau ada masalah, lapor dengan guru, lapor dengan wali kelas, lapor dengan wakil kepala sekolah, atau lapor dengan kepala sekolah. Pak, saya tadi ditantang kawan saya gini-gini, lapor. Oh, ya. Karena anakku, ya, membangun citra yang bagus itu tidak mudah. Jadi membangun image yang baik itu tidak gampang. Masyarakat sudah kadung, ya, sudah terlanjur mempunyai image bahwa SMA Negeri 6 ini SMA yang bagus, SMA yang anak-anak didiknya itu santun-santun, anak didiknya punya disiplin yang tinggi, anak didiknya cerdas-cerdas, sehingga banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan. Ini yang menjadi impian masyarakat, dan itu kita harus jaga dengan baik. Jadi anak-anakku, marilah kita tak henti-hentinya untuk bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita nikmati, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Barangkali hanya sebagai pengantar, hal itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, dengan disaksikan kita semua dan atas izin dan ridha Allah, majelis taklim barangkali ini yang pertama untuk tahun pelajaran 2023-2024 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dimulai. Takbir! 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 Terima kasih kepada Bapak Fir Azwar SPDMM atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah akhi wa ukhti fillah,
Berikut ini akan ada penyampaian materi tentang cahaya Allah di hari kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Ahmad Zikrillah. Kepada Pak Andi, kami persilahkan. Bentar ya. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian ya, ini anak kegiatan live ya. Tadi Bu lihat yang perempuan ada yang berjilbab tidak sesuai sunnah ya. Tidak ada yang jelingkar-lingkar jilbabnya. Anak-anak kelas 10 dan kelas 12, tolong seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, ini di rumah Allah. Tolong jaga adab, adab di atas ilmu. Berarti yang kelas 11 bisa live. Ada redaksi tidak? Ada redaksi untuk live ya? Kelas 11. Hah? Tidak diinfokan. Ibu Jod baru tahu pagi ini. Sambil nunggu ya bisa istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pimpin menges Ibu. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Adik-adik semuanya yang insyaallah ditenangkan pikirannya, ditenangkan hatinya, kita kedepankan adab. Sebelum kita mengkaji ilmu, saya tidak akan ceramah pada hari ini. Dan saya yakin tidak ada satupun yang ada di ruangan yang mulia ini, kecuali semuanya dengan izin Allah tidak ada satupun yang main-main, semuanya serius. Karena sudah mengorbankan waktu di waktu liburnya untuk datang ke sini di waktu yang sempit. Saya ulangi salam saya. Semoga dengan salam ini membuktikan bahwa kita semuanya punya iman. Bukan sekedar SOP di dalam sambutan, pembukaan dalam sebuah acara. Kita benar hayati makna salam itu sendiri sebagai bukti bahwa kita semuanya menginginkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ke-28. Surat apa itu? Surat ke-28? Surah Al-Qasas. Di ayat yang ke-68 Allah menegaskan dengan begitu untuk kita semuanya melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Allah katakan wa rabbuka, dan saksikan bahwa Allah wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Dan juga Allah yang telah memilih kita untuk hadir di dunia ini, termasuk kita dipilih adik-adik semuanya, dipilih bisa datang di tempat ini. Hanya sekedar meluangkan 1 jam 2 jam untuk kita mengkaji sebuah ilmu, mengambil spirit semangat dari perjuangan para pendahulu kita di dalam usaha untuk bangsa kita yang kita cintai ini agar bisa merdeka yang sejati. Walaupun jujur adik-adik semuanya, sampai hari ini saya katakan, bukan saya yang mengatakan, para tokoh bangsa, bahkan para ulama kita, Indonesia sampai hari ini belum merdeka. Memang tidak ada yang menjajah seperti hanya Belanda dulu menjajah bangsa kita. Tapi hari ini nanti saya akan tampilkan mengapa kami mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka, agar kita tidak hidup santai-santai. Artinya harus ada yang diperjuangkan. Maka adik-adik semuanya, saya ulangi, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan kita dan memilih kita. Maka kalau kita sudah dipilih adik-adik, dengarkan baik-baik. Kalau kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala berada di sini, itu artinya orang yang punya iman akan merasakan bahwa keterpilihan itu kita berada di tempat ini ada niatan baik dari Allah bahwa kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah. Maka kalau kita datang ke majelis ilmu tidak dapat kebaikan, tidak ada semangat untuk melakukan perubahan,
maka sesungguhnya pasti ada yang salah di dalam diri kita. Maka itulah orang yang merugi. Agar kita semuanya tidak menjadi orang yang merugi, maka Allah katakan udah jelas semuanya hafal. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kalian saling menasihati dengan keimanan sebagai bentuk cintanya. Apa Nabi kita mengatakan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita sebelum kita mampu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan di hadis yang lain begitu tegasnya, tidak sempurna iman kita sebelum kita mampu mencintai saudara yang lain melebihi cintanya kepada diri kita sendiri. Contoh sederhana adik-adik semuanya, kalau kita lagi lapar, pingin minum, pingin makan, melihat saudara kita juga mendapatkan perasaan yang sama, maka kita mendahulukan saudara kita untuk makan lebih dulu. Itulah bentuk cintanya dengan landasan iman. Maka untuk menyempurnakan adik-adik semuanya, menyempurnakan majelis kita ini agar tidak disebut sebagai majelis bangkai, maka kita diminta untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi yang singkat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agak sedikit panjang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang lebih panjang lagi silakan. Mana yang membuat adik-adik semuanya nyaman dan semakin dekat rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tema yang diminta untuk saya bawakan ini sama dengan semangat saya membangun lembaga. Jadi saya di Indonesia punya lembaga, saya pemimpinnya langsung, saya jadi trainer utamanya. Saya bangun Indonesia Madani Training Center di bawah hukum yang jelas, di bawah PT Madani Training Center. Tagline-nya menjadi cahaya penebar kebaikan. Maka tadi saya tersentuh apa yang dibaca oleh adik-adik kita, teman-teman kita dari Rohis, dibacakan dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi, dan Allah yang paling berkehendak kepada siapa cahayanya Allah itu, hidayahnya Allah, ilmunya Allah diberikan kepada siapa, itu kehendak Allah, terserah kepada siapa Allah ingin memberikan. Maka adik-adik semuanya yang punya iman, yang merasa cinta kepada Allah, yang merasa cinta kepada nabinya, yang merasa cinta kepada kedua orang tuanya, minta angkat kedua tanganmu, ya Allah berikan cahayamu kepadaku, berikan cahayamu ya Allah, agar hamba ketika takdirkan hidup di dunia ini bisa membahagiakan siapapun yang berjumpa denganku. Wabil khusus ayah ibu kita, wabil khusus para pendahulu kita semuanya. Maka hari ini saya izin, mungkin agak sedikit semangat, bukan karena saya marah, bukan. Karena bagi saya memahami betul adik-adik semuanya, saya pernah berada di posisi Anda. Setiap hari dapat ceramah dari orang tua, benar? Benar? Bahkan ada udah panas telinganya. Datang ke sekolah, hari Senin upacara dapat ceramah juga. Benar?
Agustus nanti kasih penghargaan dari sekolah. Iya, jangan hanya lomba makan kerupuk. Itu kerjaan Belanda menjajah kita. Tarik tambang, apalagi panjat tebing. Bukan panjat tebing ya. Panjat apa? Panjat pinang ya. Iya. Oke, satu duduknya dirapikan. Satu duduknya dirapikan. Dua pandangan ke depan semuanya diam. 1, 2, 3. Saya masih ngantuk nih adik-adik semuanya. Saya keluar dari rumah saya itu jam 3:30. Saya ngisi pengajian ibu-ibu bapak-bapak di daerah Kertapati. Jam 6.30 saya OTW dari Jagabaring, dari Kertapati, mampir di masjid sebelum SMA ini. Saya mampir di situ, sedikit cuci muka, saya sholat 2 rakaat, masuk pesan dari ibu pembina, Pak Andi sudah ditunggu. Baru saya ke sini. Belajarlah dari sini anak-anak semuanya. Berkat rahmat Allah. Nanti adik-adik semua belajarlah dari sini. Kalau Anda sukses, jangan katakan ini karena saya rajin belajar. Sombong Anda mengatakan seperti itu. Maka katakan ini berkat rahmat Allah. Mengapa Indonesia bisa merdeka? Selain dekat rahmat Allah, ada apa? Ada keinginan luhur bangsa kita, para ulama kita, habaib kita ingin rakyat Indonesia itu bahagia. Maka mereka berjuang. Tapi mereka berjuang bukan karena ambisi menjadi pemimpin, tidak. Kalaupun jadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup materi ini saya tutup bisa selesai. Ini intinya. Maka adik-adik semuanya, saya lanjutkan nih. Nanti saya kasih materinya. Al-Quran, dalilnya para ulama mengatakan mengapa tes undang-undang dasar itu di awalnya atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur. Dalilnya pakai surah Al-A'raf ayat 96. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Walau anna halul qura, seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman, bertakwa, maka pasti akan kami limpahkan di situ kebahagiaan, ketenangan, kesuksesan, kesejahteraan. Nah, ibu-ibu, bapak guru juga jangan sampai tercuci otaknya dengan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Benar. Saya berbagai macam sekolah kedinasan. SDP Palembang itu bertahun-tahun dengan saya. Ada yang ingin masuk SDP, taruna-taruni di SDP di Mariana. Saya kenal dengan direkturnya. Saya kenal dengan pembantu. Bukan saya minta lewat saya, enggak. Haram hukumnya Anda nyogok saya untuk membantu Anda bisa masuk ke sana. Tapi saya menemukan begitu luar biasa mereka. Politeknik Pelayaran di Sumatera Barat udah 5 tahun bersama saya. Maka saya sudah kebal, bukan kebal hukum, kebal mental ngadepin anak-anak bermasalah. Hari ini kalau ada di dalam ruangan ini, ada orang bicara, tapi Anda sibuk dengan diri Anda, saya sudah bisa pastikan saya paham ilmu psikologi. Walaupun saya aktif pendidikan matematika, saya belajar ilmu psikologi. Itu menandakan Anda sedang punya masalah, bisa jadi dengan keluarga Anda, dengan ibu, ayah, atau dengan yang lain. Dan saya tidak akan memarahi Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa tenang duduk di sini, saya lebih mempersilahkan sebagai seorang guru, silakan Anda keluar. Bukan karena saya benci Anda, karena saya tidak mau teman-teman Anda yang duduk nyaman, bahagia, ingin belajar itu terganggu konsentrasinya. Benar? Benar. Ya? Nih, sudah cukup materinya? Udah. Ini satu ilmu nih. Jadi apapun nanti yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, menjadi siswa terbaik di SMA 6, menjadi siswa terbaik sekota Palembang, se-Sumatera Selatan, di Indonesia, katakan ini adalah berkat rahmat Allah, agar Anda tetap hatinya lembut, tidak sombong nantinya. Saya dengan dinas pendidikan itu, adik-adik semuanya, itu dalam rangka diminta untuk membentuk 10 karakter pribadi yang tangguh di dalam diri pribadi pelajar Indonesia. Tahu tidak karakter yang 10 yang mau dibentuk apa?
rendah hati. Yang pertama komitmen, saya nggak jelaskan semuanya. Yang ke-10 itu rendah hati. Saya lanjutkan dikit. Ini apa? Indonesia. Sebentar lagi kita akan memperingati itu. Merah tandanya apa merah itu? Pemberani, pantang menyerah, semangat. Benar? Putih artinya apa? Suci, bersih. Apanya yang bersih? Hatinya, qalbun salim. Qalbun salim. Hatinya terkonek dengan Allah. Adik-adik semuanya, hari ini Anda tantangannya beda dengan saya, apalagi dengan Pak guru-guru kita semuanya ini. Saya lari tanggal 9 September 1985 dari kampung jauh dan kota dari Palembang. Datang ke Palembang tidak bisa menghidupkan komputer. Saya 2004 di Palembang, kalah dengan teman-teman yang ada di kota Palembang karena sudah setiap harinya berhadapan dengan yang namanya komputer. Saya hanya dilihat di buku saja mana komputer. Tombol on off-nya mana saya tahunya di buku saja. Maka ketika saya kuliah di kota Palembang, nangis saya, malu saya. Tapi saya tidak punya putus asa di situ. Dan saya buktikan di semester 2 sampai semester 5 saya jadi asisten dosen. Enggak saya minta. Karena saya punya semangat. Karena saya yakin Allah itu maha adil. Adilnya Allah bukan melihat apakah dia beriman atau tidak. Tidak. Siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah katakan dia akan bisa mendapatkan apa yang didapatkan. Tapi kalau mau barokah ilmu yang didapatkan maka pakailah nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Semangat, hatinya qalbun salim, lembut hatinya dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya ajak adik-adik semua nonton sebuah film, ya. Mau nonton? Mau ya, sebentar saja. Saya hanya mengingatkan adik-adik lebih paham betul dengan ini. Apa? Visi pendidikan Indonesia yang ditentukan, yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Anda udah paham betul ini. Mana yang sudah Anda bisa buat, mana yang sudah Anda perjuangkan untuk Anda ada di dalam diri Anda. Mulai dari pelajar Pancasila, nalarnya kritis yang positif. Apa lagi? Dia kreatif, dia mandiri, beriman, bertakwa. Ini saya sedihnya, beriman bertakwanya nggak disebut di pertama. Saya sebagai seorang Islam Muslim, inginnya saya beriman bertakwa itu di posisi pertama disebutin. Kalau orang beriman bertakwa maka insya Allah semuanya beres. Maka Anda jangan mengatakan, Ustadz ada kok orang yang rajin sholat tapi kelakuannya nauzubillah min zalik. Bukan agamanya yang salah, dirinya yang salah. Saya pakar parenting di Palembang khususnya, dinobatkan sebagai praktisi SOP parenting. Mengapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah rajin sholat ke masjid, bahkan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ibu-ibunya majelis taklim seminggu sekali, pulang-pulang masih sering mukul anak, pulang-pulang masih sering nyalain anak. Karena mengapa? Ilmu parenting mendidik anak tidak ada di sekolah formal. Ada. Anak saya 4. Dengan izin Allah, anak pertama baru kelas 6, hafalannya menuju 6 juz hafalan Al-Qur'annya. Dia nggak masuk rumah Quran, dia nggak punya guru les. Karena bagi anak-anak saya ketika ditanya, "Nak, guru terbaik kamu siapa?" Abi Umi. Boleh Anda tes kalau ketemu dengan anak saya. Teteh, istri saya orang Bandung. Siapa guru terbaikmu, Nak? Abi dan Umi. Sekolahnya di mana? Di rumah. Saya bukan penghafal Al-Quran, tapi saya bertanggung jawab sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Tugas saya menemani, mendampingi bersama anak-anak tumbuh besar. Anak kedua baru kelas 2, baru mau menuntaskan hafalan 2 juznya. Anak ketiga cewek, dan anak keempat satu-satunya yang paling ganteng. Ya, sering ikut ke masjid berjamaah sholat subuh tanpa rewel, ya, insyaallah. Oke, baik, kita tonton dulu videonya.
pilih dari banyak tokoh, saya pilih Bung Tomo. Oratornya keren, semuanya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik air putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tenang, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Oke, adik-adik semuanya, tadi malam saya buat materi ini, jam 2 saya buat materi ini. Setelah saya melaksanakan sholat tahajud 4 rakaat, netes air mata saya hanya melihat video ini.
Mengapa saya menangis? Saya bertanya dalam diri saya, apa yang sudah saya lakukan di bangsa ini? Apa yang sudah saya lakukan? Teringatlah masa lalu ketika saya SD, SMP. Saya pernah tidak menghargai guru saya, nangis tambah saya. Saya bukan orang yang cengeng adik-adik semuanya. Puluhan tahun saya ditempa, berjuang untuk bisa tinggal di kota Palembang, untuk bisa membuktikan kalau saya berasal dari kampung bisa juga jadi orang yang sukses. Saya bisa keliling Indonesia, saya terbukti bisa dari Aceh sampai Papua. Tidak pernah bayar tiket pesawat saya. Saya pernah berdakwah 3 bulan di Kalimantan, sampai mengislamkan 5 keluarga besar di Kalimantan. Saya bukan dari pondok pesantren, tapi dengan semangat mencontoh mereka semuanya. Saya jujur hari ini ada agenda wajib yang saya ikutin, tapi karena saya sudah mengiyakan sebelumnya dengan pembina kita, saya katakan iya, siap, saya datang. Ada semuanya. Saya bukan mengemis-kemis kepada Anda agar Anda hari ini bisa hidup lebih baik. Itu pilihan Anda. Maka materi pun saya tidak muluk-muluk buat materi. Bagaimana dengan Anda dan kita pada hari ini? Kalau Anda yakin Anda orang yang beriman, kalau Anda yakin bahwa tidak ada satupun yang bisa menjamin pulang dari tempat ini Anda masih bisa hidup, maka tadi pagi bersiap jam 3 saya berangkat meninggalkan rumah. Saya katakan sama istri saya, anak-anak saya, maaf, walaupun saya nggak lebih-lebih dikit, memang saya seperti itu apa adanya. Saya katakan sama istri saya, Dinda, nggak ada jaminan saya masih bisa pulang dalam kondisi hidup. Anak-anak saya sudah mandi semua, karena SOP keluarga saya, bahkan anak saya yang 2 tahun 4 bulan jam 3 sudah dibangunkan, bukan untuk sholat, minimal bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Udah mandi semuanya, subuh ikut ke masjid, walaupun masih 2 tahun 4 bulan. Anda hari ini yang usianya 14, 15, 16 tahun bagaimana? Bung Tomo 25 tahun usianya, tapi mampu menggetarkan para penjajah. Walaupun jujur sampai hari ini kita belum merdeka. Mengapa belum merdeka? Belum merdeka secara ekonomi, belum merdeka secara pendidikan. Betapa banyak anak yang tidak bisa sekolah, betapa banyak anak di luar sana yang tidak bisa kuliah. Saya bicara seperti ini bukan tentang kampanye, tidak, tapi saya ingin menyadarkan bagi Anda semuanya, sadar hadir apa? 3 hal saja dalam diri Anda. Sadari apa? Tugasmu sebagai hamba Allah apa? Saya katakan kalau Anda belum mampu mengenali apa tugas Anda sebagai hamba Allah sampai hari ini, Anda tidak kenal apa tugas Anda, lebih baik berhenti Anda sekolah hari ini. Ngabisin uang, kasihan bapak ibu kita. Jangankan Anda yang sudah SMA, bahkan ada yang sudah S1, S2, saya tanya apa tugas Anda sebagai hamba Allah, hanya menunduk, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Bahkan ada dosen agama, apa tugasmu di dunia ini? Tak bisa menjawab. Bukan dia tidak punya ilmu, dia sedang berpikir apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya pernah mengisi 6.000 mahasiswa Unsri, saya sebutin Unsri, 6.000 mahasiswa Unsri, sekarang 8.000 lebih mahasiswanya. 8 tahun yang lalu saya mengisi di Bandung, salah satu kampus favorit, ada 3.000 lebih mahasiswa muslim. Saya tanya berapa jumlah rakaat sholat subuh, mereka jawab serempak 2 rakaat. Bahkan orang yang tidak pernah sholat, bahkan bukan Islam agamanya, bisa menjawab sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Tapi ketika saya tanya siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh tanpa terkecuali yang memang tidak boleh sholat subuh, berapa persen yang angkat tangan? 70% tidak sholat subuh. Di mana ilmunya selama ini? Di mana ilmunya? Di mana ilmunya? Bukankah tujuan pendidikan kita untuk melahirkan lulusan-lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah? Tanya sama guru Anda. Tidak lepas dari beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tersanjung penuh melihat salah satu sekolah negeri di kota Palembang yang
yang punya pengajian rutin sampai hari ini istiqomah dijalankan. Kalau sampai hari ini Anda belum kunjung baik-baik juga, mau pilih sekolah yang kayak mana lagi Anda itu? Saya datang kayak gini ada di semuanya, karena saya sebagai kakak Anda, walaupun kita tidak dilahirkan dalam satu rahim yang sama. Kalau mau jujur, saya tidak pernah lagi meninggalkan sholat 5 waktu itu justru saat kuliah tanggal 4 November 2004. Karena bapak saya bukan ulama. Bapak saya hanya sampai kelas 6 itu pun tidak lulus. Tapi saya dibangunkan jam 3 pagi setiap pagi di luar Sabtu dan Minggu, Ahad. Bukan dibangunkan jam 3 untuk melaksanakan sholat tahajud, bukan. Tapi saya dibangunkan jam 3 dini hari, disuruh mandi dulu, setelah itu duduk di kursi saya. Meja belajar saya sudah siap, di bawah meja ada baskom isinya air. Kedua kaki saya suruh masukkan ke situ supaya tidak ngantuk belajar, hafalkan perkalian. Karena saya guru matematika, makanya jadi. Maka terbukti selama 2 tahun berturut-turut kelas 7 dan 8 nilai matematika saya tidak pernah di bawah 10. Mulai dari ujian harian, ujian bulanan, trimester sampai ujian nasional nilainya 10. Karena perjuangan bapak saya. Dan saya bangga dengan bapak saya. Ibu saya tidak pernah sekolah sama sekali. Saya sampaikan kisah ini keliling di Indonesia. Ibu saya tidak pernah sekolah sama sekali, tapi menjadi guru ngaji terbaik di Kabupaten Banyuasin. Korea terbaik di Banyuasin. Tidak pernah sekolah. Belajar ngajinya dari mana? Dibelikan tip order kecil, dibelikan kaset oleh ibunya, nenek saya. Pelajarin Al-Quran sambil di depannya dibuka lembar demi lembar Al-Quran itu. Tapi saya tidak pernah dididik agama. Maka saya berjuang tanggal 4 November 2004. Mulai hari itu saya tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu. Dan saya berjuang bagaimana saya bisa menikah tanpa bantuan bapak ibu saya. Saya menikah 2011 tanpa sepeser pun minta bantuan sama ayah dan ibu saya. Itu yang membuat bapak ibu saya menangis. Karena saya tidak mau menyusahkan ibu saya lagi. Saya sampaikan ini supaya Anda dapat nilai hari ini, dapat inspirasi. Ayah Anda hari ini kayak mana? Ibu Anda bagaimana? Tentu lebih baik dibandingkan dengan strata pendidikan bapak dan ibu saya. Kalau orang tua saya yang model seperti itu bisa membuat anaknya menjadi lebih baik, bagaimana dengan Anda? Hari ini dengan berbagai macam gempa-gempitannya fasilitas pendidikan seharusnya membuat Anda jauh lebih baik. Dan kita lihat hari ini apa yang dilakukan yang kedua sebagai anak, dan yang ketiga tantangan bagi Anda sebagai generasi harapan bangsa. Apa yang harus Anda lakukan untuk bangsa Indonesia? Hari ini saya katakan adik-adik semuanya, kalau mau Anda dapatkan inspirasi, bukan sekedar ceramah seperti ini, buat pelatihan 1 hari full untuk spesial anak SMA Negeri 6. Karena saya trainer, supaya ada greget Anda dapat nilai-nilai perubahan di situ. Saya berubah? Saya lebih semangat? Yakin? Kita lihat ini. Dulu dan sekarang jauh berbeda, benar? Benar? Benar tidak? Saya tidak mau mengatakan kota Palembang. Kampung saya Banyuasin, daerah Jalur 13, pinggir Laut Bangka Belitung. Hari ini di kampung saya tidak ada lagi yang mau mengayuh sepedanya. Motornya rusak, tidak berangkat sekolah. Kalau saya dulu apa? Jalan kaki 10 kilo bolak-balik. Berangkat jam 5:30 sampai sekolah jam 8.30, itu ditampar sama guru, dicubitnya, terima aja. Dan tidak ada macam-macam di situ. Justru saya datangi guru saya yang dulu pernah menampar saya, sampai beliau wafat saya peluk dia. Kami berikan santunan ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, sampai beliau wafat. Masya Allah, nih saya tunjukkan bahwa hari ini kehidupan Anda jauh lebih baik, tapi perlu Anda sadari bahwa tantangan Anda jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan generasi kami. Apa? Visi Indonesia 2045, fokus utamanya adalah SDM dan penguasaan iptek. Benar tidak? Saya nggak mengada-ada, ini berdasarkan kurikulum dari
Kementerian Pendidikan kita. Coba lihat Anda hari ini. Bonus demografi. Ada yang paham bonus demografi apa? Bonus demografi apa? Dari 270 juta jiwa, tahu nggak teman-teman adik-adik semuanya, 70,72% usia produktif anak-anak muda. Anak-anak muda semua 70%-nya. Usia berapa? Usia 15 sampai 45 tahun. Ada 70% lebih di bangsa kita. Maka tak heran bangsa kita punya cita-cita besar. 2045 bangsa kita menjadi negara superpower di dunia. Bahkan targetnya minimal menjadi urutan kelima negara yang paling berdampak di dunia. Siapa yang 2045 jadi pemimpin? Coba hitung-hitung Anda hari ini. Siapa? Pak Jokowi. Udah 80-90 tahun, tidak sama mampu lagi dia. Anda, saya sudah 37 tahun. Di usia tahun 2045 sudah 70 tahunan nanti. Anda lah yang akan menjadi pemimpin di situ. Coba kita lihat sama-sama adik-adik semuanya. Siapa yang akan membangun bangsa Indonesia? Anda. Tugas kami adalah memberikan motivasi hari ini, mempersiapkan Anda. Nanti kita buka, kita satu persatu. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, ini mulai ya. Karena ini saya tidak pakai energi, enggak, saya sampaikan saja presentasi. Anda cukup lihat saja. 1908 peristiwa apa? Saya bukan guru sejarah, tapi hafal saja. Apa? Lahirnya Budi Utomo. Itu orang muda atau bapak-bapak atau kakek-kakek? Pemuda. Apa yang terjadi tanggal 1928? Sumpah Pemuda. 1945 kemerdekaan. 98 apa yang terjadi? 98 reformasi. 2045 tahu ada apa yang terjadi? 2045 itu janji Allah dan Rasulnya. Setiap 100 tahun sekali sebuah negeri akan dihadirkan pemimpin yang terbaik. Bukan hanya pemimpin yang pintar, tapi pemimpin yang takut kepada Allah dan siap menegakkan yang benar-benar, yang salah itu salah. Dan 2045 itu adalah 1 abad Indonesia merdeka. Harus paham Anda. Harus paham. Semoga Allah sampaikan kita 2045 kita akan melihat siapa yang akan memberikan dampak positif terhadap bangsa kita. 2045. Dan kita lihat hari ini. Baca saja hari ini kondisi pemuda kita hari ini. Saya diminta untuk nyampaikan, saya sampaikan. Pemuda hari ini, adik-adik semuanya, ada yang tidak kenal siapa Tuhannya. Saya katakan sering, orang yang tidak kenal Tuhannya itu adalah orang yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai hamba. Yang gak mau sholat bertanda itu tidak kenal siapa Tuhannya. Dan seterusnya, salah siapa ini? Karena apa? Generasi sebelumnya tidak pernah mengenalkan siapa Tuhannya. Dan yang paling menyedihkan, generasi itu bisa jadi adalah bapak ibu kita sendiri. Saya menyebut bapak ibu kita bukan berarti saya mengajak Anda membenci bapak ibu kita, enggak. Doakan mereka semuanya dapat hidayah. Karena tidak ada satupun anak di dunia ini yang ikhlas, yang ridho, senang kalau orang tuanya masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak ada. Hari ini Anda bisa ketawa senyum ketika saya bicara tentang surga dan neraka, tapi hati batin Anda mengatakan, ya Allah, saya paham. Kita lihat ini. Lihat. Minder dengan agamanya sendiri. Minder. Saya sampai hari ini dengan izin Allah, alhamdulillah, sejak tahun 2004 sampai hari ini saya berikhtiar 24 jam terjaga wudhu. Terjaga wudhu. Karena saya ingin selalu ingat dengan Allah. 24 jam anak-anak semuanya. Maka anak-anak saya ajarkan ilmu tauhid ini, saya ajarkan ilmu yang saya pahami, prestasinya bagus di sekolah. Walaupun sampai rumah nggak pernah belajar buku-buku pelajaran dari sekolah, nggak pernah. Dan dia pelajari apa? Sejarah nabinya, sejarah sahabat-sahabat Nabi, ngaji ikut saya.
sholat ikut, bonusnya ranking 1 di sekolah, prestasinya bagus. Atau jangan-jangan yang kedua kita ini, dia tahu sejarah umat Islam, sejauh sejarahnya, tahu tentang bagaimana Indonesia merdeka, tapi apa? Mereka sibuk dengan apa? Ibadah-ibadah mahdoh. Maka kita temukan anak-anak pelajar, mahasiswa, para pemuda, dia rajin sholat, tapi setelah sholat dia maksiat juga. Banyak bu ya? Banyak. Kepala sekolah, saya sebutin, kepala sekolah paling bertanggung jawab. Nanti di surga, di neraka ditanya, wahai bapak, ketika kau jadi kepala sekolah, apakah engkau bisa memastikan anak-anak didikmu itu sholat zuhurnya di sekolah aman enggak? Saya enggak nakut-nakutin mau pak, enggak nakut-nakutin. Ditanya pak, karena setiap ditanya pemimpin, dan kepemimpinan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka wajar kalau bapak kepala sekolah yang kita cintai tegas mengatakan kepada anda, lebih baik keluar dari ruangan ini kalau anda tidak mau belajar, karena itu bentuk cintanya. Benar pak? Bentuk cinta. Mungkin anda tidak akan memahami, bapak itu galak banget sih. Itulah bentuk cinta. Termasuk ibu bapak kita yang pernah mukul nyubit kita itu. Dan yang ketiga ini harapannya, kita peringati kemerdekaan kita. Kita bisa menjadi generasi yang paham akan sejarah umat Islam, kemerdekaan bangsa kita, dan ada usaha untuk mengembalikan kemerdekaan kita. Siap? Siap? Siap nggak siap? Tanggung jawab anda. Tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin menyampaikan materi ini. Tolong kasih aba-aba bu kalau waktunya habis. Karena biasanya saya ceramah ngasih motivasi dari jam 8 sampai jam 6 sore biasanya. Iya, kalau ketemu anak-anak muda saya semangat. Saya anggap anak sendirilah, walaupun usianya beda 5 tahun ya. Ya 5 tahun. Berapa tahun? 17 tahun, 18 tahun bisa jadi ya. Masya Allah, kita lihat ini ada semuanya. Ini hari ini bahaya. Bukti anda bersyukur bahwa bangsa kita ini merdeka secara apa? Merdeka secara apa? De facto-nya merdeka kita. Tapi hati-hati, penjajahan di sini. Pornografi, porno aksi, korupsi, games, narkoba, semuanya ini sampai ke sini. Penyimpangan akidah. Bapak ibu guru saya di Palembang masih menangani kasus suami istri yang terancam bercerai, tersisa 34 kasus di Palembang bu. 34 kasus. Masalahnya apa? Macam-macam. Masalah anak, perselingkuhan, anak narkoba, kalangan polisi banyak saya tangani. Lihat, anda generasi impian. Anda itu yang diharapkan ke depan bisa memimpin bangsa kita. Tapi jangan hanya sekedar memimpin. Maaf saya harus sebutin ya adik-adik semuanya. Mau tidak mau di Palembang ini kalau bisa ada seharusnya apa? Gerakan pelajar di kota Palembang yang memimpikan kota Palembang pelajarnya itu aman dari tawuran. Harus ada seharusnya. SMA 6 bisa memulai itu. Saya pernah diminta oleh Dinas Pendidikan, Pak Andi bisa luangkan waktu Pak Andi ngisi training SMK se-Sumsel. Siapa Pak yang diundang, yang berprestasi? Kalau seperti itu alasannya mengadakan training yang diundang yang berprestasi, lebih baik cari trainer yang lain. Maka saya minta Bu, lebih baik Pak saya siap mengisi. Kalau yang diundang itu adalah anak-anak yang dicap anak nakal, datangkan kepada saya. Kalau anak-anak yang sudah sukses, bagus, rajin sholat, ngapain lagi? Kasih motivasi. Bosan Pak. Maka akhirnya di ACC didatangkanlah yang dicap di sekolahnya anak yang susah diatur dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dapat hidayah semuanya. Itulah dimensi keadilan pendidikan di Indonesia. Berikan haknya sesuai dengan kebutuhan. Lihat ini. So hebat. Di
Palembang kan prihatin, Mbak ya. Yang terakhir di mana terjadi ada yang disambet pedang lehernya. Anak SMA, anak SMK itu. Anak SMP negeri banyak di Pelaju itu. Ini jujur Bapak Ibu, saya pernah bersama jamaah masjid, Pak ya. Jamaah masjid nangkap satu anak ternyata masih kelas 2 SMP negeri di kota Palembang. Kami tanya mana rumahnya nak, kami temui bapak ibunya, apa komen bapak ibunya? No comment, terserah anak saya Pak, yang penting lulus. Nggak peduli lagi, nggak peduli, yang penting sekolah, dapat ijazah. Hari ini Anda ada di semuanya. Zaman saya saja kalau masuk Unsri itu jaminan dapat pekerjaan, Bu ya. Ada jaminan, Bu. Hari ini Anda mau kuliahnya di mana? Ngelamar pekerjaan bukan ngelihat di mana ada kuliah. Skill Anda bagaimana? Bisa nggak bicara di depan umum? Bisa nggak kontrol emosi? Bisa nggak Anda memanajemen organisasi, manajemen tim? Bisa nggak? Itu yang dipilih hari ini. Justru orang yang bekerja dengan gaji tinggi, mereka yang rata-rata justru dulu saat kuliahnya bukan anak-anak yang nilainya bagus-bagus semuanya, enggak. Tapi saya berharap kalau Anda nilainya bagus, seharusnya lebih layak dapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Itu jadi semangat. Lihat semuanya nih. Ini mana nih? Lihat saja dulu. Kita lihat. Di mana nih? Hafal betul ya? Lihat. Anak SMA, SMK, apa yang dibawa? Lihat. Lima 15 menit lagi saya. Nanti sekali sewaktu kalau ada sesi mau bertanya, tanya jawab boleh. Lihat. Oke. Saya singkat. Kita lagi ini. Pernah terjadi nih? Seorang guru yang tidak maaf. Seorang guru yang tanda kutip tidak punya harga diri, coba lihat. Dilecehkan oleh siswanya sendiri. Adab gurunya coba lihat, Masya Allah. Dia tidak mau menyakiti, tidak mau melawan. Mungkin ada guru yang mengatakan, langkah lolo guru ini, tidak ada perlawanan. Siswa sekolah di SMP Negeri Minanau kelas 9A. Dengan ini saya minta maaf, sekali lagi minta maaf. Nah ini ada semuanya. Ya, 1, 2, 3 diam semuanya. Saya tampilkan apa tujuannya? Ada nggak Anda peduli dengan kondisi itu? Karena kan bahasanya spesial kemerdekaan kita. Kata Buya Hamka, kalau Anda hidup di dunia hanya mikirin dirimu sendiri, terlalu kerdil otak Anda di situ. Tapi kalau Anda hidup di dunia ini, diberikan kesempatan belajar pendidikan yang tinggi, lantas Anda sibuk bagaimana memikirkan teman-teman Anda, memikirkan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, maka itulah Anda yang layak diperjuangkan untuk menjadi hamba-hamba pilihan yang bisa memimpin bangsa ini jauh lebih baik. Lihat Pak Habibie, walaupun sedih tidak mendapatkan penghargaan spesial di awal karir beliau, akhirnya apa? Jadi warga spesial di mana? Di mana? Di Pelaju, di Sekayu. Ya, Masya Allah. Kita lihat ini, ada semuanya, ya, nggak banyak lagi, dikit. Lihat. Saya pembicara BNN, Badan Narkotika Nasional. Anak-anak SMA banyak di sana, apalagi SMK. Mereka semuanya 80%. Mengapa nak kamu pakai narkoba? Jawabannya mengejutkan sekali. Jawabannya apa? Bang Andi, Ustadz Andi, saya pakai narkoba hanya pelarian. Ngapain jadi pelarian? Karena saya tidak dapat kasih dan cinta dari bapak ibu saya. Saya sering dibully di sekolah.
Saya tidak pernah mendapatkan penghargaan dari orang tua saya. Selalu salah semuanya. Lihat. Termasuk ini. Mulai ramai kalau masalah ini. Oke, 1, 2, 3. Untukmu para wanita, wanita itu diciptakan bukan dari tulang tengkorak yang hanya minta dipuja dan dipuji. Bahaya. Dengar ya wanita, dirimu bukan diciptakan dari tulang tengkorak, karena memang bukan untuk dipuja dan dipuji. Kalau dipuja dan dipuji, itulah kelemahan wanita, langsung kelepek-kelepek pasti hidupnya. Termasuk wahai para wanita yang insya Allah saya cintai karena Allah, termasuk Anda tidak diciptakan dari tulang kaki yang tugasnya jadi babu, jadi pembantu, bukan. Tapi para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki, dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan jantung hati untuk dicintai. Kan gitu ya. Nggak usah lebih-lebih lah, nggak usah ya, lewat aja ini. Nanti kalau mau bahas ini spesial khusus. Masya Allah. Dibaca 1, 2, 3. Indonesia. Tahun berapa? 2003. Yang paling bawah dibaca lagi. Bisnis prostitusi bahkan yang melibatkan anak-anak di bawah umur 16 tahun, sekitar 1 juta anak di Asia, terbanyak ada di Thailand dan Indonesia. Data ini tahun 2003. Anda belum ada. Kabar memprihatinkannya, bisa jadi sekarang Indonesia berada pada peringkat pertama. Terbukti semenjak pandemi 2 tahun banyak. Nauzubillah min dzalik, enggak usah saya sebutin. Lihat ini. Valentine Day. Hotel penuh semua, kondom di mana-mana. Tak sebutin. Bandung terbaru 2022 pasca COVID-19. Apa lagi? Akibatnya gini semuanya. 1, 2, 3. Maka adik-adik semuanya, ayo sama-sama yuk saya akan akhiri 5 menit terakhir sebelum saya buka sesi tanya jawab. Lihat ini. Tenang, nggak muasabah enggak. Enggak. Kalau Anda training dengan saya, dimensi spiritual Anda dapat, emosional Anda dapat, maka Anda nanti dapat energi yang baik. Maka sebagai penutup materi ini adik-adik semuanya, saya hanya ingin menyampaikan, ayo baca kenceng-kenceng, 1, 2, 3. Tugas kita bukan mencela kegelapan, tapi tugas kita adalah menyalakan lentera, menghadirkan cahaya Allah, khususnya di peringatan kemerdekaan HUT RI yang ke-78. Oke, siap? Maka adik-adik semuanya, ini perjuangan saya untuk bangsa Indonesia, dan saya ingin dicatat ini sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berjuang di sini. Saya buat program sekolah pranikah, saya buat parenting, saya buat training untuk pelajar dan lain sebagainya, hanya untuk bukti saya ingin mendedikasikan di dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Ada semuanya, hari ini hanya sentuhan awal. Saya bersyukur dan bahagia di antara banyaknya pelajar yang datang, walaupun cuma 1 yang dapat inspirasi, ada 1 yang mau lebih baik. Itu kata Allah, kata Rasulullah, lebih baik antara dunia dan seisinya. Maka yuk, siapa yang mulai hari ini tidak lagi meninggalkan sholat 5 waktu, angkat tangan. Siapa yang mulai hari ini tidak mau lagi meninggalkan sholat 5 waktu, angkat tangan. Kenapa ragu-ragu? Saya tantang, siapa yang mulai hari ini
mengikuti amalan saya yang saya sebut dari tahun 2004. Mulai hari ini 24 jam jaga wudhu Anda. Angkat tangan yang siap. Gratis. Oke, selamat mencoba. Anda wajib punya ini. Ada semuanya? Yuk, diam semuanya. 1, 2, 3. Terakhir ini. Kalau Anda mau punya greget di dalam kehidupan Anda, kesuksesan Anda di atas rata-rata, inilah yang membedakan orang yang punya semangat dan yang tidak. Punya noble purpose, cita-cita mulia. Yang tadi saya katakan, kalau Buya Hamka itu hidup kalau hanya mikirin untuk pribadi, terlalu kerdil otaknya. Tapi kalau Anda memikirkan bangsa dan negara, maka Anda luar biasa. Maka noble purpose saya ini boleh Anda ikutin, boleh Anda edit juga boleh. Noble purpose ini saya tulis tahun 2007 sampai hari ini tidak berubah. 2007 adik-adik semuanya. 5 tahun sebelum saya nikah, saya sudah punya noble purpose ini, menjadi generasi Rabbani yang apa? Senantiasa memberikan kontribusi terbaik di dalam kehidupan sesuai dengan potensi terbaik yang Allah berikan kepada saya, agar saya menjadi hamba yang beruntung, sukses dan mulia. Itulah sebabnya saya memilih menjadi seorang dai, menjadi seorang trainer, dan serba bisa. Walaupun saya FKIP matematika, sarjana pendidikan matematika, mau khutbah Jumat saya bisa, pimpin doa saya bisa, karena itulah memang tantangan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, baik adik-adik semuanya, sekian yang bisa saya sampaikan. Raih kesuksesan dan kebahagiaan Anda dengan memperingati peringatan kemerdekaan bangsa kita. Jangan saja rame-rame ada lomba-lomba. Lomba boleh diadakan sebagai bentuk syukur kita, tapi ambil inspirasi yang lebih dalam. Dan insya Allah sampai jumpa di waktu-waktu yang terbaik. Sama-sama yuk kita baca. Kemenangan itu ya, kemenangan itu bisa diperjuangkan, dipersiapkan dari ruang-ruang keluarga dan ruang-ruang sekolah. Maka insya Allah kalau 2 tempat ini dimaksimalkan programnya, disitulah generasi terbaik kebangkitan umat terjadi, insya Allah. Maka adik-adik semuanya, kalau di rumah adik-adik tidak ada yang membaca Al-Quran, maka Andalah yang pertama membaca Al-Quran di rumah Anda. Kalau di rumah Anda tidak ada yang bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud, maka Andalah yang pertama kali bangun sholat tahajud. Doakan seisi rumah semoga diberikan hidayah. Itu sebagai bukti kita syukur kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC, masih ada tersisa 20 menit untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Andi Ahmad Zikrillah atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi akhi wa ukhti fillah yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Andi, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Dipersilahkan yang ingin bertanya dengan mengangkat tangannya. 2 orang di bawah, 2 orang di atas. Silakan yang ingin bertanya agar untuk mengangkat tangannya. Dimohon untuk teman-teman panitia yang di atas, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya silahkan untuk mengangkat tangannya. Silahkan yang di atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz ingin bertanya, kalau misalnya ada teman yang suka berantem atau tawuran, gimana sih Pak Ustadz cara negurnya dengan baik hati biar dia nggak tersinggung atau sakit hati gitu Pak? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan tadi bisa diulang? Udah nyambung sudah paham. Ada pertanyaan kedua boleh ada? Silahkan yang ingin bertanya lagi boleh mengangkat tangannya. Yang di atas ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwiri Syarafa di kelas 10. Pertanyaan saya adalah gimana cara menegur teman yang suka berantem atau tawuran dengan teguran yang baik supaya dia nggak sakit hati dengan perkataan kita karena negur dia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang pertama tadi ya? Sama kan ya? Oke, diulang ya. Oke, baik, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Ada satu lagi Ustadz. Oke, boleh, ada. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taki Barda Ustadz. Saya ingin menanyakan mengenai pacaran Ustadz. Misalkan teman kita ini ada yang melakukan zina atau pacaran ini, terus kita sudah menasihatinya untuk berhenti Ustadz, tapi dia masih tetap melakukan hal itu. Cara kita untuk agar bisa menolong teman kita tersebut itu bagaimana Ustadz? Apa? Diulangin. Oke, diulang. Semisal teman kita itu ada yang melakukan zina atau pacaran Ustadz. Nah, terus kita sudah mencoba untuk menasihatinya beberapa kali, tapi teman kita tetap melakukan hal itu. Cara kita agar dapat menolong teman kita itu bagaimana Ustadz? Cukup segitu pertanyaan saya. Sebelum Ustadz yang menjawab pertanyaan, dimohon untuk seluruh peserta agar tetap kondusif karena acara kita masih berlangsung. Silahkan Bapak menjawab pertanyaan. Oke, baik, Masya Allah ya adik-adik semuanya. Semoga pertanyaan ini juga bermanfaat untuk adik-adik semuanya, karena bisa jadi apa yang disampaikan oleh teman-temannya juga bagian dari pertanyaan beberapa teman ya. Baik, yang pertama, bagaimana cara menegur teman kita kalau ada yang hobinya, bukan hobi ya, yang sering berantem atau tidak tegur sapa dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kayak gini adik-adik semuanya. Pertama, ini wajib Anda lakukan. Apa itu? Salah satu turunan dari hadis yang saya baca tadi di awal. Salah satu bentuk orang yang dikatakan saling mencintai karena Allah itu adalah ketika dia berani memberikan nasihat kepada saudaranya dengan cara yang baik pastinya. Maka sebelum dilakukan itu, pertama adalah Anda lakukan dulu, doakan dulu kepada Allah. Doakan dulu mereka saja kepada Allah. Ya Allah, bimbing saya. Saya ingin memberikan nasihat kepada teman saya agar tidak berantem lagi. Ya Allah, jadikan mereka semuanya jadi lebih baik. Berikan hidayah ya Allah. Doakan dulu. Selanjutnya yang kedua, kalau Anda punya keberanian, saran saya, jangan sampai Anda dicap sok keioan, sok paling baik, benar? Maka nasihat paling bagus adalah nasihati secara terpisah. Anda temui aja teman Anda itu, Anda temuin. Jangan langsung kasih nasihat.
Karena agama Islam tidak membolehkan memberikan nasihat kalau orang itu tidak meminta. Kalau dia minta nasihat, kasih, wajib kita memberikan nasihat. Bagaimana caranya kalau ingin tetap memberikan nasihat? Kayak gini contoh. Saya datengin teman saya yang hobinya sering berantem sama temannya. Saya tanya, boleh nggak nanya sesuatu? Nasihat itu nggak? Bukan. Tanya aja, boleh nggak saya nanya sesuatu sebagai teman? Ngapa sih kamu kok sering berantem sama dia? Tanya saja. Nanti dari pertanyaan itu akan muncul, berkembang. Oh, saya ini. Barulah masuk kasihkan nasihat. Lebih enak. Ya, insya Allah bisa dilakukan itu. Tapi perkaranya, Ustadz, ini kalau di depan saya lagi berantem, maka Anda wajib melerai, memisahkan, jangan diceramahin. Jangan diceramahin. Kewajiban kita adalah memisahkan, meleraikan orang yang sedang bermusuhan itu. Jangan kasih nasihat. Dipisahkan dulu yang paling penting. Dipisahkan dulu. Dipisahkan. Dan selanjutnya nanti lakukan step selanjutnya ya. Gitu. Insya Allah ya. Yang kedua tadi, bagaimana kalau ada teman atau orang lain yang melakukan zina atau pacaran, kita sudah kasih nasihatin, tapi tetap saja ya sudah. Kewajibanmu sudah lepas. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah, bukan kita. Tugas kita adalah kalau kita melihat sesuatu yang tidak bagus di sisi Allah, tugas kita pertama adalah hati, meyakini bahwa itu tidak benar. Yakini dulu itu salah. Yang kedua, kalau Anda mampu, pakai lisan, sampaikan nasihat bahwa dalam agama kita tidak boleh melakukan itu. Sekarang adik-adik semuanya nggak mesti langsung ke manusianya. Update status. Yuk, update status semua hari ini. Bagaimana statusnya? Teman-teman, doakan ya, saya bersama teman-teman keluarga besar SMA Negeri 6, semoga semuanya tidak ada yang pacaran. Amin. Selesai. Ambil HP-nya, langsung amal. Buka HP-nya, buka Facebook. Ya saya hitung 1, 2, 3. Saya yakin bawa gadget semuanya. Bawa, buka Facebooknya. Ya, ketik apa yang saya ucapkan. Saya ingin lihat kemampuan Anda, mental Anda bagaimana. Ya, buka Facebooknya saja. Atau story WA, boleh. Ya, ketik. Doakan ya. Tulis dulu, doakan ya. Nanti di checklist siapa yang berani melakukan itu. Ya, ini langsung amal ini. Doakan ya teman-teman. Saya beserta teman-teman keluarga besar SMA Negeri 6 Palembang tidak ada yang pacaran mulai hari ini. Selesai sudah. Sudah? Silakan diupdate. Yang mau teman dengan saya di Facebook boleh, Abu Hasan Abdullah. IG saya Bang Andi Trainer, silakan. Boleh konsultasi terbuka, boleh. Kayak itu ya. Jadi yang bertanya tadi, selebihnya doakan saja ya. Doakan teman-teman kita yang menurut kita melebihi kapasitasnya, melebihi kebiasaan umumnya, atau yang melakukan keburukan, doakan saja. Mungkin ada lagi atau cukup? Oke, 1, 2, 3 perhatikan sebagai penutup. Ada satu saya tantang nih. Saya tantang. Saya ada titipan dari anak saya, kebiasaan saya. Ada hadiah dari anak pertama saya. Saya nggak mau sebutin hadiahnya apa. Tapi untuk orang yang khusus. Boleh Pak ya, Bu? Boleh? Siapa yang hari ini ngaku Anda hebat, yang sedang pacaran, boleh maju ke depan. Mau cewek mau cowok, satu saja ke depan. Nggak usah nunjuk-nunjuk, ngaku aja, ngaku boleh. Yang berani silakan maju ke depan, tapi sebelum maju pikir dulu, siap nggak nikah besok.
Kalau Anda tidak siap nikah, tantangannya adalah putus baik-baik di sini. Saya hitung 1 sampai 3. 1, ada yang berani nggak? Hadiahnya spesial. 2, maju ke depan 1 orang. 2,5. Nggak ada yang berani. 3. Sudah ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. 1, 2, 3 semuanya diam. Oke, diam. Saya masih ada waktu. Saya nggak mau korupsi waktu. Masih ada 8 menit sampai 9.30, ya. Coba diam semuanya. Saat saya mengisi perwakilan SMA se-Palembang di SMA Negeri Sumsel, itu ada 6 orang maju ke depan. Semuanya menyatakan, karena apa? Saya ngisinya bukan 1 jam 2 jam, bukan. Tapi saya ngisi training dari jam 7.30 sampai jam 16.00 di waktu bulan puasa. Bisa kebayang nggak? Modal saya nggak kayak gini. Saya pakai baju, pakai alat trainer, dan saya tetap puasa. Ada 6 orang berani memutuskan baik-baik di depan. Tapi ada satu yang unik. Ada yang cowoknya tidak mau diputusin. Maka saya anjurkan malam ini kasih tahu dia, ternyata cowoknya adalah kakak tingkatnya. Apa tantangannya? Suruh cowokmu malam ini datang ke rumah, temui bapak dan ibumu. Dan ternyata laki-laki ini luar biasa, datang benar ke rumahnya. Datang benar. Setelah datang apa? Sesuai dengan yang saya arahkan, bapaknya nelpon, Ustadz Andi, ini bagaimana ceritanya? Anak SMA ngelamar anak saya mau nikah, kayak mana ceritanya? Lantas dia mengatakan, saya siap nikah sama anak bapak setelah tamat SMA. Kayak gitu ya. Usut demi usut, adik-adik semuanya, panjang cerita. Akhirnya apa? Gini nih, saya sampaikan. Akhirnya apa? Mereka putus pacaran baik-baik, tapi bapak ini mengatakan, kalau kamu memenuhi syarat yang bapak sampaikan, sekarang putus baik-baik, silakan nanti datang dalam kondisi kamu tidak lagi ninggalin sholat, kamu harus punya hafalan minimal juz 30, kamu ngelamar anak bapak saya, punya pekerjaan atau tidak, saya terima kamu sebagai menantu saya. Pulang dia. Pulang deh. Dan gak pacaran lagi. Oke, sebagai penutup 5 menit terakhir, saya tetap menjalankan amanah anak saya. Satu saja saya tantang, siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang mau maju ke depan? Mulai hari ini amanah. Mulai detik ini 24 jam menjaga wudhu, silakan maju ke depan, 1 orang. Mau tidur pastikan ambil wudhu dulu. Mau berangkat ke sekolah dari rumah ambil wudhu, baru berangkat sekolah. Mau masuk kelas ambil wudhu, batal ambil wudhu. 1 orang yang siap. Masya Allah ya. Ini amal. Yakin? Sini. Apa alasannya mau mengikuti tantangan saya? Karena kan perkenalkan nama saya Muhammad Nawul Atullah dari kelas 10-9. Alasan saya mau mengikuti tantangan dari Pak Ustadz ini karena waktu itu saya mungkin pernah mendengar pernah mungkin sebuah hadis juga bilang jagalah wudhumu karena wudhu itu akan berpengaruh pada di akhirat kelak. Segitu saja itu. Sedang berusaha. Amanahnya sekarang, saya minta mulai sekarang 24 jam dijaga. Siap? Syaratnya simpen nomor WA saya. Saya akan cek, saya bimbing selama 40 hari supaya dia jadi generasi yang terbaik. Ini dari anak saya.
100.000. Masya Allah. Kasih ya. Serius, silakan duduk. Nyesel kan? Nggak maju? Oke, baik, ada di semuanya. 1 menit saya minta tenang semuanya. 1, 2, 3. Boleh saya pimpin doa? Boleh? Tapi sebelum saya pimpin doa, ada di semuanya. Coba duduknya semuanya dirapikan. Duduknya dirapikan. Oke, 1, 2, 3. Diam semuanya. Saya cuma mimpin doa biasa saja 1 menit 2 menit agar pertemuan kita berkah. Kita bungkus ilmu yang Allah kasih. Kita amalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tapi saya sampaikan tadi, saya bukan orang yang banyak uang, enggak. Itu amanah anak saya. Anak saya gaji 300.000. Saya gaji anak saya 300.000, Bu. Karena 1 bulan yang lalu beliau jadi MC di acara sekolah pranikah di Grand Atiasa kelas 6. Jadi MC, Bu. Jadi saya gaji 300.000. 100.000-nya tadi kemarin sore, Bi, Teteh titip 100.000 kasih ke orang yang mau putus, nggak mau pacaran. Anak saya kedewasaannya udah sampai ke situ, kelas 6. Tapi karena nggak ada yang siap tadi, niat saya kalau ada yang mau putus saya kasih 300.000 tadi. Saya tambah 200.000 dari saya. Oke ya? Mulai ya. Oke, baik, yuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Oh, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang bersuara, semuanya diam semuanya. Cukup dengarkan apa yang saya sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaih. Wasrah suduraha, lapangkan dada kami ya Allah. Bifaidil imani bik, dengan keimanan yang sempurna ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaih, kami berpasrah, bertawakal sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih mencintai kami ya Allah kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang Maha Pengasih lagi Penyayang ya Allah. Tidak ada yang lebih mencintai kami ya Allah kecuali Engkau yang Maha Rahman Maha Rahim ya Allah. Maafkan kami ya Allah jika selama ini kami mencari cinta-cinta yang lain. Adalah kami punya Rabb ya Allah. Kami punya Engkau ya Allah yang Maha mencintai, selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan selalu memberikan ya Allah apa yang tidak kami minta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami ya Alim. Ya Sami'u ya Alim, Engkau Maha yang mendengar, Engkau yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami ya Allah. Ya Sami ya Alim, Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha mendengar ya Allah. Dengarkan apa yang kami sampaikan, yang kami panjatkan dalam setiap doa-doa kami ya Allah. Spesial hari ini ya Allah, di depan kami ada ratusan adik-adik yang sedang berjuang belajar, yang sedang berjuang tentang memaknai hidup ini ya Allah, yang sedang berjuang belajar untuk semakin dekat kepadamu. Hidupnya ingin sukses, hidupnya ingin bahagia, hidupnya ingin membahagiakan ayah ibunya. Bahkan ada bisa jadi di antara adik-adik kami ini yang ingin menjadi pemimpin bangsa ini di kemudian hari kelak ya Allah. Ya Fattahu ya Razak, ya Fattahu ya Razak, kami sebut namamu ya Allah. Ya Fattahu ya Razak, tidak ada yang mampu membuka hidayah ya Allah kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya Fattahu ya Razak, yang tidak ada yang mampu memberikan rezeki kecuali darimu ya Allah. Haza min fadli Rabbi ya Allah, haza min fadli Rabbi. Segala kebaikan yang hari ini ada di dalam kehidupan kami semuanya milikmu ya Allah, yang Kau titipkan sementara di dalam kehidupan kami. Jadikan kami semua pada hari ini ya Allah jadi hamba-Mu yang semakin Engkau cintai, semakin taat kepadamu ya Allah. Jadikan adik-adik kami ini ya Allah semakin memiliki adab yang mulia di sisimu ya Allah, memiliki adab yang mulia di hadapan para gurunya ya Allah, sehingga Engkau takdirkan mereka semuanya. Catat satu persatu nama-nama adik-adik kami ini ya Allah, mulai hari ini jadi hamba yang lebih baik, jadi siswa yang terbaik ya Allah, sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh pihak sekolah, dan semoga apa yang diinginkan oleh pihak sekolah juga menjadi keinginan Allah, keinginanmu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami ya Alim ya Fattahu ya Razzaq. Ya Allah, kami izin kepadamu ya Allah, bersyukur kepada hari ini. Kami angkat kedua tangan kami ya Allah. Jadikan pertemuan ini bukan pertemuan yang rutinitas saja ya Allah. Karena kami paham betul ya Allah, sebuah amalan yang sering kami lakukan, berulang-ulang kami lakukan, berpotensi kami kehilangan nikmat, berpotensi kami kehilangan rasa di dalam menikmati sajian-sajian. Di setiap pertemuan kami, majelis taklim yang rutin diadakan di sini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa ya Allah, jikalau hari ini pertemuan kami Engkau nilai sebagai ibadah di sisimu ya Allah, jika pertemuan kami hari ini Engkau nilai ya Allah dapat barokah darimu ya Allah, tolong ya Allah kami meminta kepadamu ya Allah, berikan pahalanya kepada ayah ibu kami yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami paham betul di antara kami ada di sini ahli maksiat, ada yang sering meninggalkan sholat, ada yang sedang berpacaran, menganggap pacaran tidak dosa, bahkan bisa jadi sengaja menjadikan gadget-gadget yang ada hari ini sebagai jalan bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jaga adik-adik kami ini ya Allah. Di waktu libur kami mengorbankan waktu kami untuk kumpul di sini ya Allah, dalam rangka supaya kami mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah. Tidak ada yang lebih kami inginkan di dalam kehidupan ini, tidak ada yang lebih kami harapkan di dalam kehidupan ini ya Allah, kecuali pertolongan-Mu ya Allah. Ketika Engkau suruh kami ya Allah, hayya 'alas shalah, kita tidak menjawab hayya 'alas shalah, tapi kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya kemampuan, kami tidak punya daya, kami tidak punya kekuatan kecuali Engkau yang mengizinkan kami mendapatkan hidayah ya Allah. Hayya 'alal falah, dapatkan raih kemenangan itu. Lagi-lagi kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kami tidak bisa sukses ya Allah, kami tidak bisa bahagia kecuali Engkau yang mengizinkan itu semua ya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Terima kasih ya Allah, Engkau pertemukan kami hari ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang spesial, pertemuan yang membuat kami semakin taat kepadamu, pertemuan yang membuat kami mulai hari ini ya Allah semakin menikmati kebersamaan kami di sekolah ini untuk belajar, dan jadikan ilmu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah sebagai jalan kami ya Allah semakin bersyukur kepadamu. Orang tua kami bahagia, orang tua kami bahagia, guru-guru kami bahagia, kepala sekolah bahagia, semuanya senang melihat kesuksesan anak-anak ini ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'awatik wa tawahadat ala nusrati syariatik wa wasikillahumma rabbi ta'taha wa adimuddaha wa dihsubulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu wasqah suduraha bi faidil imani bik bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyah bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Saya berikan 1 menit, silakan berdoa sesuai dengan keinginan Anda semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Silakan berdoa sepenuh hati, sepenuh cinta kepada Allah. Amin ya Allah. Bisa jadi detik-detik ini adalah detik yang paling indah yang pernah kita rasakan selama kita hidup di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jangan izinkan ya Allah adik-adik kami ini berdoa kepadamu kecuali Engkau ijabah doanya ya Allah. Jangan Kau izinkan di antara kami ini ya Allah para guru, kepala sekolah, wakil, bahkan satpam sekalipun, bahkan orang yang mendengarkan suara kami ini ya Allah, jangan ya Allah izinkan mereka berdoa kepadamu kecuali Engkau ijabah mereka ya Allah. Jadikan doa-doanya doa yang terbaik, bukan untuk dirinya sendiri saja, untuk orang tuanya, untuk gurunya, untuk teman-teman samping kanan samping kirinya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada akhi wa ukhti yang telah bertanya, dan terima kasih kepada Pak Andi yang telah menjawab pertanyaannya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula serangkaian acara kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup acara kita, silahkan selanjutnya untuk sesi foto bersama. Dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu Guru beserta Ustadz agar mengambil posisi untuk berfoto. Diharapkan untuk seluruh peserta agar tetap kondusif karena acara kita masih berlangsung. Sekali lagi dimohon agar tetap kondusif karena acara kita belum ditutup. Dimohon untuk seluruh peserta agar berdiri. Oke, jangan langsung lanjut ini dulu ya. Kakak ada pengumuman. Dimohon jangan keluar terlebih dahulu karena acara kita belum selesai. Dimohon untuk teman-teman panitia keamanan agar membantu mengkondusifkan peserta majelis taklim. Selesai sudah sesi foto bersama, silahkan duduk kembali. Dimohon untuk seluruh peserta agar duduk kembali karena acara kita belum selesai. Sekali lagi dimohon untuk tetap kondusif dan tenang. Tolong untuk seluruh peserta kegiatan majelis taklim hari ini agar duduk karena ini langsung penutupan. Kalau belum duduk kita tidak akan selesai acaranya. Silahkan duduk. Tidak ada yang keluar. Sekali lagi yang belum duduk dipersilahkan untuk duduk. Sebelum acara ditutup ada pengumuman sedikit. Setelah ini buku MT-nya dikumpulkan kepada DPK kelas. Jika pakai kertas lembar itu tidak diterima. Kalau tidak mengumpulkan buku dianggap tidak hadir. Acara tidak akan kami tutup jika belum kondusif. Sekali lagi kami peringatkan, acara tidak akan kami tutup kalau tidak kondusif. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan para undangan yang telah berkenan hadir pada kegiatan Majelis Taklim hari ini.
Dan kami memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya Nur Izzatul Fariza dan saya Erda Suci Alfitri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Sekali lagi diperingatkan untuk seluruh peserta MP agar mengumpulkan bukunya ke DPK kelas masing-masing. Tidak dianjurkan untuk menggunakan kertas lebar, dan jika tidak mengumpulkan buku MP maka dianggap tidak hadir. Diharapkan bagi para peserta agar tidak meninggalkan sampah di dalam musola. Sekali lagi diharap untuk tidak meninggalkan sampah di dalam musola. Terima kasih.